Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kang Asep Ridwan Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Seperti biasa, pertanyaan yang wajib ditanyakan. Oh ya teman-teman, saat ini selagi santai, dimana cuacanya sebentar lagi hujan. Kita mau ngomongin apa nih kali ini ya? Kemarin materi yang tentang bagaimana cara mempengaruhi orang itu sudah selesai kita laksanakan. Tadinya sih kita mau ada video praktek bagaimana teori-teori yang kemarin itu dipraktekkan. Cuma karena suasananya kurang mendukung, mungkin next time ya secepatnya. Kali ini saya mau cerita begini, sesuai dengan judulnya, bayangkan maka Anda akan mendapatkan. Jadi pada suatu hari saya kedatangan seorang teman. Teman itu bercerita begini, Kang, saya minta tolong untuk diterapi katanya. Emang kenapa? Istri saya hamil katanya. Loh, malah bagus toh gitu kan? Iya, cuma pikiran saya ini yang gak beres. Kenapa? Saya pernah baca, kata teman saya itu, saya pernah baca buku, terus pernah ikut pelatihan bahwa apa yang Anda bayangkan itu akan jadi kenyataan. Terus masalahnya di mana? Nah sekarang saya membayangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Contohnya misalnya membayangkan anak saya cacat, atau membayangkan istri saya terjadi apa gitu, hal-hal yang buruk gitu. Dan itu membuat saya stres. Nah, dia bilang gitu teman saya. Nah, saya tidak akan cerita bagaimana proses terapinya. Yang ingin saya garis bawahi adalah memang ada satu sering ya, ada satu materi yang sering kali disampaikan ya, baik dalam buku ataupun dalam seminar-seminar dan pelatihan. Apapun impian Anda, bayangkan gitu. Nah sebenarnya hal seperti itu tidak ada yang salah gitu ya, cuma penjelasannya mungkin tidak lengkap, sehingga kalau misalnya ada orang yang katakanlah tidak paham betul terus menelan bulat-bulat materi tersebut, jadinya seperti itu. Nah di sini saya akan coba kupas, jelaskan. Jadi gimana sih ceritanya kok kita harus membayangkan? Jadi begini teman-teman ya. Kan setiap orang itu bergerak atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka yakini. Contohnya siang-siang panas terik ya, haus, di situ ada pilihan teh botol apa es kelapa muda. Nah, ketika memilih es teh botol, nah ketika dia bergerak, ketika dia memilih itu pikiran sadar ya. Ketika dia bergerak untuk mengambil teh botol, es teh botol atau meminum es teh botol, maka itu bergerak dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, yang mempengaruhi itu apa? Itu adalah keyakinan ya. Jadi keyakinan seseorang itu menentukan tindakan. Apa yang diyakini seseorang itu akan jadi tindakan gitu ya, disadari tanpa disadari gitu ya. Nah lalu keyakinan itu bagaimana terbentuknya? Keyakinan itu terbentuk ya melalui sebuah pengalaman atau sesuatu hal kejadian terus yang dialami seseorang atau pengalaman ya,
atau berdasarkan informasi-informasi dari orang-orang yang dia percaya, gitu ya. Misalnya seseorang yang dia percaya itu bisa guru, bisa ustadz, bisa orang tua, gitu ya. Itu lambat laun dia informasi-informasi yang didengar dari orang-orang yang dipercaya itu jadi sebuah keyakinan. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan membayangkan? Ya. Jadi pikiran bawah sadar itu dia tidak bisa membedakan mana sebuah pengalaman nyata atau sebuah hayalan. Itu ya. Sekali lagi, pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana sebuah pengalaman nyata, mana sebuah hayalan. Ya, tatarannya di bawah sadar itu semuanya sama, disamaratakan. Misalnya gini, Anda pernah ke Bali misalnya, ke daerah-daerah di Bali, terus terekam di dalam pikiran bawah sadar bahwa itu adalah sebuah pengalaman. Ya, tapi satu sisi Anda membayangkan Anda ke Hawaii misalnya gitu kan, atau ke tempat lain misalnya ke Hong Kong dan lain-lain, membayangkan tempatnya. Nah, bayangan-bayangan itu sama levelnya di pikiran bawah sadar. Jadi antara pengalaman nyata dan hayalan atau imajinasi itu sama. Nah, jadi ketika seseorang diminta untuk membayangkan atau memvisualisasikan apa yang diinginkan, ya harapannya, ya apa yang divisualisasikan itu nempel di pikiran bawah sadar menjadi sebuah keyakinan, ya, dianggap bahwa itu adalah sebuah keyakinan, itu adalah sebuah pengalaman nyata. Ya, ketika dianggap sebuah pengalaman nyata, maka diyakini bahwa dia mampu meraih atau mendapatkan atau mencapai apa yang dia bayangkan itu. Jadi begitu ceritanya. Jadi bukan ujuk-ujuk apa yang Anda bayangkan terus tiba-tiba muncul, tidak. Ya, Anda bayangkan dulu, visualisasikan sehingga bayangannya itu meresap ke pikiran bawah sadar Anda menjadi sebuah keyakinan. Ketika sudah menjadi sebuah keyakinan, maka disadari atau tanpa disadari Anda akan bergerak ke arah itu. Gitu ya. Dan ketika Anda bergerak, maka semesta ikut mendukung. Seperti itu, atau mestakung, semesta mendukung. Gitu. Nah, dalam beberapa buku intinya dari The Secret itu dijelaskan bahwa ketika Anda memvisualisasikan sesuatu, terus lepaskan. Lepaskan itu artinya apa? Ya, tidak diingat-ingat lagi, dilepaskan. Kenapa? Kalau diingat-ingat terus, terintervensi, terganggu oleh pikiran-pikiran lain. Bisa apa iya, Anda lambat laun keyakinan itu akan turun. Misalnya Anda membayangkan Anda memiliki sebuah impian, yaitu misalnya sebuah mobil sport, misalnya apa Lamborghini, apakah Ferrari, gitu ya. Anda membayangkan, Anda memvisualisasikan, tapi ketika Anda tidak mampu melepasnya, terus muncul intervensi dari pikiran sadar Anda. Apa iya, lu duitnya dari mana? Gak mungkin lah, sekarang aja nganggur. Nah, maka lambat laun itu asupan-asupan visualisasi itu lama-lama terkikis, artinya tercancel, gitu ya. Jadi itu intinya, ya. Jadi bayangkan, maka jadi kenyataan. Nah, bayangan itu jadi kenyataan itu dalam arti Anda harus mampu membayangkan, terus tambahin rasa emosionalnya, gitu kan, rasa senangnya, seolah-olah Anda mengalami itu, sehingga pikiran bawah sadar mencatatnya itu sebuah pengalaman. Ketika tercatat menjadi sebuah pengalaman, maka akan ada sebuah keyakinan bahwa ternyata Anda yakin mampu meraih ke posisi itu, atau yakin mampu mendapatkan hal itu. Ketika keyakinan itu sudah terbentuk, maka lambat laun diyakini secara sadar atau tidak sadar, ya, Anda akan bergerak ke arah impian itu. Gitu ya.
Bagaimana dengan hal negatif? Sama, hal negatif juga sama, seperti ketika Anda membayangkan sesuatu, misal sesuatu yang buruk, tambahin rasa. Nah, terus itu jadi hal yang begitu nyata di dalam pikiran bawah sadar Anda, terus Anda meyakininya lambat laun ya Anda bergerak ke arah situ. Begitu ya. Nah, itu saja saya kira materi kita kali ini. Jadi bayangkan maka Anda akan mendapatkan. Tapi tidak sesederhana itu, teman. Jadi bayangkan, rasakan, ya. Setelah itu jadikanlah itu adalah sebuah keyakinan. Makanya ketika Anda memvisualisasikan impian Anda harus berasa di kondisi pikiran bawah sadar atau gelombangnya gelombang alfa. Supaya apa? Gerbang bawah sadar terbuka. Kira-kira begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tetap semangat. Kita akan lanjut terus dengan video-video berikutnya. Ya, kita akan kupas tuntas terus ya materi yang ada. Kalau ada misalnya pertanyaan-pertanyaan, silahkan komen. Yang belum subscribe dulu, subscribe, like, komen, share ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.